Oppenheimer. Dari tahun 1979 ia pindah ke penelitian medis dan pengajaran, dengan posisi di Liverpool School of Tropical Medicine, Oxford University, sebuah pusat penelitian di Kilifi, Kenya, dan Malaysia University Science di Penang. Ia menghabiskan 3 tahun melakukan penelitian di Papua New Guinea, mempelajari efek dari suplementasi zat besi pada kerentanan terhadap infeksi. Hasilnya yang dipublikasikan pada akhir 1980-an, mengidentifikasi peran mutasi genetik di wilayah malaria sebagai akibat dari seleksi alam karena efek perlindungan terhadap malaria, dan yang berbeda genotipe untuk talasemia alfa ditelusuri migrasi yang berbeda ke Pasifik. Berikut pekerjaan itu, ia berkonsentrasi pada meneliti penggunaan mutasi genetik yang unik sebagai penanda migrasi kuno. Dari tahun 1990 sampai tahun 1994 Oppenheimer menjabat sebagai ketua dan kepala pelayanan klinis di Departemen Pediatri di Chinese University of Hong Kong. Dia bekerja sebagai dokter anak spesialis senior dalam Brunei dari tahun 1994 ke 1996. Ia kembali ke Inggris pada tahun 1997, menulis buku Eden di Timur, benua yang tenggelam adalah Asia Tenggara, yang diterbitkan pada tahun 1998. Buku disintesis kerja di berbagai disiplin ilmu, termasuk oseanografi, arkeologi, linguistik, antropologi sosial dan genetika manusia. Ia terus menulis buku dan artikel, dan memulai karir kedua sebagai peneliti dan penulis ilmiah populer manusia prasejarah. Dia bekerja sebagai konsultan pada 2 seri dokumenter televisi, The Real If Discovery Channel, dan Out of Eden Channel 4, dan menerbitkan buku kedua, Out of Eden, Penduduk dari Dunia, diberi judul The Real If di USA. Hal ini diikuti pada tahun 2006 oleh The Origins of the British, cerita detektif genetik, pada penempatan penduduk pasca glasial dari Britania Raya dan Irlandia. Pada tahun 2009 ia konsultan di TV BBC seri The Incredible Human Journey. Buku karya Oppenheimer, Eden di Timur, 1999, Phoenix Orion ISBN 0753806797. Dari Eden, 2004, Constable dan Robinson ISBN 1-84119-8943 UK judul The Real If. The Real If. Carroll dan Graf, tanggal 9 September tahun 2004 ISBN 0786713348 gelar AS dari Out of Eden. The Origins of the British, sebuah genetik. 2006, Constable dan Robinson. ISBN 1-84529-1581. Paperback 2007, Constable dan Robinson. ISBN 9781-84529-4823. Eden di Timur. Dalam bukunya Eden di Timur, sebuah benua tenggelam di Asia Tenggara, yang diterbitkan pada tahun 1998, Oppenheimer membuat studi bahwa kenaikan tingkat laut yang disertai memudarnya es usia sebanyak 500 kaki, 150 meter, selama yang periode 14.000 sampai 7.000 tahun yang lalu, harus diperhitungkan ketika mencoba untuk memahami aliran gen dan budaya di Eurasia. Mengutip bukti dari geologi, arkeologi, genetika, linguistik, dan folklore, hipotesisnya membuktikan bahwa benua Asia Tenggara dari Sundalan adalah rumah bagi budaya yang kaya dan asli yang tersebar ketika Sundalan itu sebagian besar tenggelam dan penduduknya pindah ke arah barat. Menurut Oppenheimer, budaya Sundalan mungkin telah mencapai India dan Mesopotamia, menjadi akar untuk budaya inovatif yang dikembangkan di daerah-daerah. Dia juga menyarankan bahwa bahasa Austronesia berasal dari Sundalan dan bahwa revolusi Neolitik mungkin sudah mulai ada. The Real If, dokumenter dan judul buku US, Out of Eden, UK judul buku. Artikel utama, The Real If. Pada tahun 2002, Oppenheimer bekerja sebagai konsultan pada seri dokumenter televisi, The Real If, yang dihasilkan oleh jaringan TV kabel Amerika yaitu Discovery Channel dan disutradarai oleh Andrew Piddington. Seri ini dikenal sebagai Di Mana Kami Datang Dari di Inggris. The If. Dalam judul mengacu pada mitokondria Hawa, nama yang digunakan untuk nenek moyang terbaru umum dari semua manusia di matrilineal, ibu ke anak perempuan, garis keturunan. Berikutnya seri, Oppenheimer menerbitkan sebuah buku tentang tema yang sama, awalnya berjudul Out of Eden di Inggris dan diterbitkan sebagai The Real If di AS. Karya ini, diterbitkan pada tahun 2004,
berfokus pada hipotesis Oppenheimer bahwa manusia modern muncul dari Afrika Timur dalam eksodus besar tunggal jumlahnya tidak lebih dari beberapa ratus individu. Kelompok ini adalah pengembara. Oppenheimer menyatakan bahwa mereka adalah nenek moyang dari semua ras non-Afrika berdasarkan pengelompokan ke sejumlah karakteristik fisik, bahasa, etnis dan budaya seperti yang terlihat saat ini. Dalam bukunya 2006 The Origins of the British Revisi 2007, Oppenheimer berpendapat bahwa baik Anglo-Saxon atau Celtic memiliki banyak dampak pada genetika penduduk Kepulauan Inggris dan bahwa keturunan Inggris terutama ditelusuri ke orang-orang Iberia Paleolitik, sekarang diwakili terbaik dengan orang-orang Basque, sebagai gantinya. Dia juga berpendapat bahwa termasuk di dalamnya keturunan ras yang terdapat di Skandinavia. Dia menerbitkan sebuah pengantar untuk bukunya di majalah Prospek dan menjawab beberapa kritik di banyak lebih prospek artikel majalah pada bulan Juni tahun 2007. James Burnett, Monboddo, filsuf awal untuk merumuskan teori satu sumber Jared Diamond Robert A. Foley Thomas Kivisil Luigi Luca Cavalli Sforza Chris Stringer Brian Sikes Roser Z, dan lain-lain, 2000, kromosom Y keberagaman di Eropa. American Journal of Human Genetics 67, 1526. Foster P. dan Todd A., 2003. Menuju kronologi kekerabatan dari Galia kuno, Celtic dan Indo-Eropa. Prok dari National Academy of Sciences dari Amerika Serikat 100, 9079. Forster P., Paulzin T. dan Roll A., 2006. Evolusi Bahasa Inggris Kosakata Dasar dalam Jaringan Bahasa Jermanik, di Forster dan Renfrew, eds. Metode Kekerabatan dan Prasejarah Bahasa, McDonnell Institute. Atlantis adalah Indonesia. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa budaya Neolitik dimulai sekitar 5.000 tahun lalu di Kepulauan Nusantara. Bukti antropologi menunjukkan muncul juga manusia dengan ciri fisik mongoloid. Populasi Mongoloid ini sudah ada di kawasan Nusantara sekitar 5.000 sampai 3.000 tahun lalu dengan bahasa Austronesia dan teknologi pertanian. Hasil penelitian menemukan teori bahwa manusia modern berkembang di beberapa penjuru dunia secara terpisah, multi-origin. Oleh karena itu manusia purba yang fosilnya ditemukan di berbagai situs di Jawa, Homo erectus, Homo soloensis, Mojokertensis, dan di Cina, Peking Man, adalah dianggap sebagai fosil tertua dan manusia awal di muka bumi. Pusat Arkeologi Nasional telah berhasil meneliti kerangka berumur tahun 2000 sampai 3000 tahun, yaitu penelitian DNA purba dari situs Pelawangan di Jawa Tengah dan Gilimanuk, Bali. Penelitian itu menunjukkan bahwa manusia Indonesia yang hidup di kedua situs tersebut telah berkerabat secara genetik sejak tahun 2000 sampai 3000 tahun lalu. Pada kenyataannya hingga sekarang populasi manusia Bali dan Jawa masih memiliki kekerabatan genetik yang erat hingga sekarang. Di Nusantara terdapat 50 populasi etnik Mongoloid yang mendiaminya. Budaya dan bahasa mereka tergolong dalam satu keluarga atau filum bahasa, yaitu bahasa-bahasa Austronesia yang menunjukkan mereka berasal dari satu nenek moyang. Nusantara merupakan sebutan untuk negara kepulauan yang terletak di Kepulauan Indonesia saat ini. Catatan bangsa Tionghoa menamakan kepulauan ini dengan Nanhai yang berarti Kepulauan Laut Selatan. Catatan kuno bangsa India menamainya Dwipantara yang berarti Kepulauan Tanah Seberang, yang diturunkan dari kata Sanskerta Dwipa Pulau, dan antara luar, seberang, dan disebut juga dengan Swarna Dwipa Pulau Emas, yaitu Sumatera sekarang. Bangsa Arab menyebut daerah ini dengan Jazair al-Jawi, Kepulauan Jawa. Kepulauan Nusantara saat ini paling tidak ada 50 populasi etnik yang mendiaminya, dengan karakteristik budaya dan bahasa tersendiri. Sebagian besar dari populasi ini dengan ciri fisik Mongoloid, mempunyai bahasa yang tergolong dalam satu keluarga atau filum bahasa. Bahasa mereka merupakan bahasa-bahasa Austronesia yang menunjukkan mereka berasal dari satu nenek moyang. Sedangkan di Indonesia bagian timur terdapat satu populasi dengan bahasa-bahasa yang tergolong dalam berbagai bahasa Papua. Dari kedua teori tentang asal-usul manusia yang mendiami Nusantara ini, benua Sundaland merupakan benang merahnya. Pendekatan analisis filologis, antropologis dan arkeologis dari kerajaan Nusantara kuno serta analisis hubungan keterkaitan satu dengan lainnya kemungkinan besar akan menyingkap kegelapan masa lalu Nusantara. Teori Harry Truman. Teori ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Austronesia berasal dari dataran Sundaland yang tenggelam pada zaman es era Pleistosen. Populasi ini peradabannya sudah maju, mereka bermigrasi hingga ke Asia Daratan hingga ke Mesopotamia, mempengaruhi penduduk lokal dan mengembangkan peradaban. Pendapat ini diperkuat oleh Umar Anggara Jeni,
mengatakan bahwa Austronesia sebagai rumpun bahasa yang merupakan sebuah fenomena besar dalam sejarah manusia. Rumpun ini memiliki sebaran yang paling luas, mencakup lebih dari 1.200 bahasa yang tersebar dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di timur. Bahasa tersebut kini dituturkan oleh lebih dari 300 juta orang. Pendapat Umar Anggara Jenny dan Harry Truman tentang sebaran dan pengaruh bahasa dan bangsa Austronesia ini juga dibenarkan oleh Abdul Hadi W.M. Konsep Atlantis menarik perhatian teoris Nazi. Pada tahun 1938, Heinrich Himmler mengorganisir pencarian di Tibet untuk menemukan sisa bangsa Atlantis putih. Menurut Julius Evola, Revolt Against the Modern World, 1934, bangsa Atlantis adalah manusia super Ubermensch Hyperborea, Nordik yang berasal dari kutub utara, lihat Thule. Alfred Rosenberg, The Myth of the 20th Century, 1930, juga menjelaskan tentang ras, Nordik Atlantis, atau Arya Nordik. Arya telah menjadi terkait dengan hierarki ras, yang menganggap orang kulit putih, pirang, bermata biru lebih unggul dari bangsa kulit lainnya dan ini berfungsi sebagai alat propaganda yang dahsyat dalam realitas historis yang telah terjadi, namun itu tidak faktual. Sampai hari ini, kata Arya syarat dengan segala macam konotasi negatif, dan sebagian besar terjadi karena ideologi Nazi yang mengklaim dirinya sebagai bangsa Arya. Salah kaprah dan propaganda Nazi telah merusak citra Aryan, menghilangkan ribuan manusia hanya dengan satu kata, rasisme. Kita telah masuk dan jatuh ke dalam jurang kehancuran akibat kebijakan politis suatu bangsa. Sampai pada titik, anggapan terhadap supremasi kulit putih adalah bangsa unggul. Kemudian secara liar menjadikan sikap menular bangsa lainnya untuk melabeling hierarki manusia berdasar warna kulit, putih, atau hitam. Ini berakibat memecah belah umat manusia. Lalu siapakah Aryan itu? Anggapan awal terhadap bangsa Arya yang terpublikasi saat ini adalah yang hidup di Iran dan Irak pada era prasejarah. Orang-orang ini bermigrasi ke India Utara sekitar 1500 SM. Penduduk asli, Dravida, India ini menyebut para pendatang baru adalah Arya. Pada akhir abad ke-19 awal ke-20, Arya disamakan dengan orang-orang Jerman atau Nordik dan sebelumnya ada anggapan Arya merujuk ke bahasa kuno yang penuturnya dianggap telah menyebar dan mempengaruhi bahasa di seluruh anak benua India. Juga terpublikasi peradaban Sumeria berkembang di Teluk Persia, sekitar 4-3.000 SM dan peradaban di dataran Tanah Sinar, adalah wilayah yang baru ada setelah 2000 SM yang kini disebut Babel. Sumber lain juga tersebar bahwa, menurut kepercayaan, Volkis, rakyat Arya telah menciptakan peradaban yang tinggi. Yang telah ada ribuan tahun lalu hancur oleh bencana alam pencairan es pada akhir zaman es terakhir atau permulaan zaman es, 12.000 tahun yang lalu dan dasar mitologi ini kurang kuat. Anggapan lainnya adalah bahwa tanah asli Arya adalah Thule, di ujung utara bumi daerah yang hangat. Mereka tinggal di gua-gua, cabang dari keturunan ras Arya, ini adalah Proto-Indo-Eropa. Terpublikasi adalah orang-orang Iran yang menyebar menjajah berbagai wilayah utara bumi pada masa setelah air bah, menyebarkan peradaban pertanian dan secara universal dikenali dengan simbol swastika. Simbol inilah yang dipakai ideologi Nazi untuk mengklaim dirinya sebagai bangsa Aryan. Salah kaprah dan propaganda Nazi ini yang telah merusak citra Aryan. Menghilangkan manusia hanya dengan dasar rasisme, dikenali dengan memakai simbol swastika di masa Hitler. Pertanyaan mendasar yang harus terjawab. Bangsa apa di dunia ini yang dapat menjelaskan lengkap jelas dan rinci makna filosofi dari simbol swastika? Bangsa apa di dunia yang sampai hari ini dalam budaya kesehariannya memakai simbol swastika? Bangsa yang sampai hari ini dengan filosofi swastika-nya hidup damai dan mendamaikan dunia, karena di sini tersimpan sempurna ajaran dasar utama, dharmik, original yang mendasari tumbuhnya ajaran di India. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya Cakya, Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3102 SM sampai 1300 SM. Bahwa Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappa, Dravida, ada jauh sebelum kedatangan mereka. Ini berarti bahwa bangsa Arya atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, bahwa sumbernya berasal dari tempat lain. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan tiga agama India Hindu, Buddha dan Jaina.
bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rig Weda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharva Weda. Saka, terekam pada kata, Mahecakya, kaum, Cakya, Cakat Saka. Ajaran asli leluhur bangsa Nusantara, Dharma, tampil pada literasi kata, Kusala Dharma Baejana. Berawal di Savarnatvipa jauh sebelum Masehi, tergambar di Fuana Cakapala kini terpublikasi menjadi Borobudur. Jadi, Saka adalah nama suatu bangsa yang datang ke tanah India juga melakukan ekspansi bermigrasi ke Asia Tengah, Eropa Timur dan Anatolia Utara pada masa setelah Perang Mahabharata 3162 SM, sekitar tahun 3100-3000 SM. Orang Eropa sebut kaum, Saka, dengan, Skitian, inilah yang dimaksud, Arya, leluhur bangsa Indonesia yang mewarnai 3/4 muka bumi juga tanah India. Literasi kata Arya terekam pada kalimat pembuka prasasti Kalasan tertera kalimat, Namo Bhagavatyai Arya Tarafyai. Kata, Samgaya, yang tertulis di area Nalada Bihar India, di situs stupa bernama, Sariputra. Iri Nalada Mahavihariya Arya Biksu Samgasya. Literasi kata, Sariputra. Ini jelas nama Nusantara bukan India. Samgasya ini juga terdapat pada kalimat bait ke-8 di prasasti, Kalasan. Bait ke-8. Buradaksineyam Atula Data Samgaya Raja Simhena Sailendra Raja Bupair Anuparipalyar Santatia, Samgaya. Yang tak tertandingi oleh Raja Simha, dari silsilah Shailendra dan penguasa berikutnya berganti-ganti. Maharaja Panangkarana, bangunan suci-nya untuk menghormati ajaran yang telah berjalan selama 700 tahun Farsasatai Saptabir. Maksudnya bangunan, Kalasan, telah ada juga ilmu tentang, Samgaya, sudah berjalan 700 tahun yang lalu. Ilmu ini pula selain, Veda, yang dipelajari di Nalada India diantaranya, Veda, Samgaya, Atharva Veda, Hetuvitya, Logika, Cikitsa Vitya, Kedokteran, Sabda Vitya, Tata Bahasa. Perhatikan ada pembelajaran, Veda, not Buddhism only. Aryan adalah leluhur bangsa Nusantara Indonesia maju terdahulu nama, Sariputra, adalah putra Nusantara, tokoh pelopor cikal bakal lahirnya salah satu ajaran India yang kini di-label-kan di Borobudur. Beliau yang terlahir dari seorang ibu bernama, Sari, di Savarnabhumi, Savarnatvipa, Nusantara Indonesia sebelum abad 5 SM. Hirananda Sastri, pada tahun 1921, di ruang depan biara nomor 1 di Universitas Nalada Bihar India, ditemukan artefak berupa pelat tembaga, sumbangan Balaputra Deva, Raja Suvarnatvipa silsilah Shailendra. Nalada Koper Palate, yang ditemukan di Viharai Nalada di India, tertulis Raja Pala keturunan Shailendra bernama Balaputra Dewa dari Savarnatvipa. Artinya, Nalada, di Bihar India didirikan pada tahun 427 M dibangun oleh dan atas prakarsa Shailendra Srivijaya dari Sumatera Indonesia. Kaum, Cakya, Skitian Caka, Saka Arya. Ada stupa bernama, Sariputra, ini bukti leluhur kita yang mewarnai India. Teori awal peradaban manusia berada di dataran paparan Sunda, Sunda Land, juga dikemukakan oleh Profesor Aryos dan Nunos Santos 2005. Santos menerapkan analisis filologis, ilmu kebahasaan, antropologis dan arkeologis. Hasil analisis dari relief bangunan dan artefak bersejarah seperti piramida di Mesir, kuil-kuil suci peninggalan peradaban Maya dan Aztec, peninggalan peradaban Mohenjo-daro dan Harappa, serta analisis geografis seperti luas wilayah, iklim, sumber daya alam, gunung berapi, dan cara bertani, menunjukkan bahwa sistem terasisasi sawah yang khas Indonesia ialah bentuk yang diadopsi oleh Candi Borobudur, piramida di Mesir, dan bangunan kuno Aztec di Meksiko. Setelah melakukan penelitian selama 30 tahun Santos menyimpulkan bahwa Sunda Land merupakan pusat peradaban yang maju. Teori awal peradaban manusia berada di dataran paparan Sunda, Sunda Land, juga dikemukakan oleh Santos 2005. Santos menerapkan analisis filologis, ilmu kebahasaan, antropologis dan arkeologis. Hasil analisis dari relief bangunan dan artefak bersejarah seperti piramida di Mesir, kuil-kuil suci peninggalan peradaban Maya dan Aztec, peninggalan peradaban Mohenjo-daro dan Harappa, serta analisis geografis seperti luas wilayah, iklim, sumber daya alam, gunung berapi, dan cara bertani, menunjukkan bahwa sistem terasisasi sawah yang khas Indonesia ialah bentuk yang diadopsi oleh Candi Borobudur, piramida di Mesir, dan bangunan kuno Aztec di Meksiko. Setelah melakukan penelitian selama 30 tahun Santos menyimpulkan bahwa Sunda Land merupakan pusat peradaban yang maju ribuan tahun silam yang dikenal dengan benua Atlantis. Dalam sebuah buku, Atlantis,
The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization, karya seorang ilmuwan asal Brazil bernama Profesor Arisononos da Santos menyimpulkan bahwa Atlantis itu adalah Indonesia. Dalam penelitiannya selama 30 tahun kemudian hasilnya ditulis antara lain menampilkan 33 perbandingan, seperti luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bertani. Menurutnya juga bentuk piramida di Mesir, dan bangunan kuno Aztec di Meksiko bersumber dan berawal dari tanah Sunda Land seperti yang tercermin pada Borobudur. Santos menetapkan bahwa pada masa lalu Atlantis itu merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, terus ke arah timur dengan Indonesia sebagai pusatnya. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung berapi yang aktif dan dikelilingi oleh samudera yang menyatu bernama Orientale, terdiri dari Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Santos berargumentasi bahwa pada saat terjadinya letusan berbagai gunung berapi itu, menyebabkan lapisan es mencair dan mengalir ke samudera sehingga luasnya bertambah. Air dan lumpur berasal dari abu gunung berapi tersebut membebani samudera dan dasarnya, mengakibatkan tekanan luar biasa kepada kulit bumi di dasar samudera, terutama pada pantai benua. Tekanan ini mengakibatkan gempa. Gempa ini diperkuat lagi oleh gunung-gunung yang meletus kemudian secara beruntun dan menimbulkan gelombang tsunami yang dahsyat. Santos menamakannya Heinrich Events. Antara Plato dan Santos sependapat, yakni pertama, bahwa lokasi benua yang tenggelam itu adalah Atlantis dan oleh Santos dipastikan sebagai wilayah Republik Indonesia. Kedua, jumlah atau panjangnya mata rantai gunung berapi di Indonesia. Kerajaan tertua yang tercatat di Pulau Jawa berdasarkan bukti arkeologis adalah Kerajaan Salakanegara dibangun abad kedua Masehi yang terletak di pantai Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Diduga kuat mereka berimigrasi dari Sumatera. Sebenarnya sudah ada peradaban yang maju di tanah Nusantara tetapi oleh sejarawan tidak pernah terlacak dan dicatatkan dalam sejarahnya. Hal ini dikarenakan para sejarawan Indonesia telah mengamini sejarawan Belanda. Yaitu penghitungan awal tahun Saka di prasasti harus dihitung mulai tahun 78 Masehi sehingga hilang atau dihilangkan sejarah leluhur bangsa Indonesia sebelum tahun 78 Masehi. Ini sangat merugikan. Hasilnya adalah kerajaan tertua yang tercatat di Sumatera adalah hanya Kerajaan Melayu Jambi Cupo, yaitu Koying, abad 2 M Tupo, abad ke-3 M, dan Kuntala Kantoli, abad ke-5 M. Menurut cerita, Tombo adat Lubuk Jambi yang diwarisi dari leluhur mengatakan bahwa disinilah lubuk asal orang Jambi, oleh karena itu daerah ini bernama Lubuk Jambi. Dalam Tombo juga disebutkan di daerah ini terdapat sebuah istana kerajaan Kandis yang sudah lama hilang. Istana itu dinamakan Istana Damna, berada di puncak bukit yang dikelilingi oleh sungai yang jernih. Penelusuran peninggalan kerajaan ini telah menemukan lokasi, artefak, dan puing-puing yang diduga kuat sebagai peninggalan Kandis dengan ciri-ciri lokasi mirip dengan sketsa Plato 347 SM tentang Atlantis. Kerajaan Salakanegara. Kerajaan Salakanegara, Salaka berarti perak atau Raja Tapura. Sumbernya tercantum pada naskah Wangsakerta. Kerajaan ini dibangun tahun 130 Masehi yang terletak di pantai Teluk Lada wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Raja pertamanya yaitu Dewa Warman yang memiliki gelar Prabu Darmalokapala Dewa Warman Haji Rakja Gapura Sagara yang memerintah sampai tahun 168 M.